Apa karena terlambat Ade Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat, Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita. Kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Bonang? Masjid Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo, lawang terus dengan yang janda. Berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan Condro Sengkolo memet gambar bulis. Ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Bagaimana? Apa besok bisa selesai? Insya Allah, Kanjeng Sunan. Kalau begitu, sebaiknya besok kita adakan sholat syukuran. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus? Itu lebih baik. Kirimkanlah utusan ke Kesultanan Demak. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Ampel? Sebaiknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
letaknya di pantai utara Pulau Jawa. Pada abad 15 adalah pintu pusat kegiatan ekonomi, kunci kemakmuran Majapahit. Dan sebagai adipati ketika itu, Aryo Tejo. Juga dikenal dengan nama Adipati Wilwa Tikta. Kalijaga yang semasa kecilnya bernama Raden Syahid adalah putra Wilwa Tikta. Putraku, Raden Syahid, hari ini mulai menginjak tanah. Tanah Allah, bumi Allah, sayangilah dia, seperti sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Melalui bumi ini, Allah memberikan segala sesuatunya untuk kebutuhan hidup kita. Jagalah, peliharalah, dan binalah bumi Allah ini. Bumi Allah ini harus selalu bersih. Yun. jelas dia nanti akan menjadi seorang senopati. Apa seperti Mahapati Gajah Mada begitu? Yang pasti sekarang Putri Indranu sedang mengandung. Dan beliau diramalkan akan dikaruniai seorang putri. Oh.
Romo, Loro Sahid ngrasai gongso. Aduh, lho kok iki kepiye sih sing jaga? Lajeng, jangan di situ. Tidak boleh pukul sembarangan. Nggih. Ini pantangan ya. Nggih. Aduh, Doro Sahid. Nanti saya kasih tahu sama Romo, ya. Jangan, Mak. Biar tak kasih tahu. Sekarang saya aturke sama Romo ya. Doro, mau kemana? Bayi aku. Doro Sahid. Doro. Loh. Ngabur lagi. Wah, ciloko. Cari soyan. Ojo le. Ojo dilepas, le. Oi, ojo. Le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Bukan alkam, alham. Dan ini bukan ngalamin, tapi alamin. Coba dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ulang. Yusong kono, Pak? Nggih, Ndoro. Sekian banyak demang. Hanya sampean, Demang Pemadi, yang menyampaikan upeti di bawah jumlah semestinya. Penduduk kami banyak orang susah, Kipate. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukannya dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Mereka datang mengeluh pada saya. Kipate, penyakit muntah berak berjangkit di mana-mana. Kematian terus meningkat. Dengan keadaan begini, apakah kita masih tega memungut upeti secara paksa? Mohon Syekh kawelasan Kipate. Jangan pedulikan mereka. Sekali lagi sampai melanggar, tak cabel kedudukanmu. Ya, di dunia ini memang banyak hal yang tidak adil. Kenapa, Pak? Nah, tidak. Selama ini saya belum pernah lihat putra Dipati keluar sendirian dari Kadipaten. Saya juga tidak tahu kenapa saya senang berjalan sendirian. Hati-hati di jalanan, Ger. Raden ini kelak calon adipati. Rajin-rajinlah belajar, biar lekas pinter, ya? Iya, Pak. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu menerangkan Allah hanya satu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kepadanya lah kita bermohon. Dua hal yang harus diimani, dihayati serta dijalankan. Satu, rukun Islam. Kedua, rukun iman. Keduanya itu harus sekaligus. Dan di dalam sholat kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Begitulah orang kalau memegang senjata. Ilmu silat ini bukan untuk bela diri, tapi untuk mempertahankan. Oleh karena itu, kuatkanlah pertahanan kita, sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, Doro bisa menyadarkan orang. Alhamdulillah, justru karena Allah yang Maha Besar, Doro Said mempunyai watak yang berbeda dengan orang lain. Lagi pula, kami sudah berusaha beberapa macam jalan. Tapi Doro Said seperti... Saya kira... Ya, ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Om Dirgahayu Swastiastu. Sukar untuk diikat agar Doro Said betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah. Arahkan dan binalah. Astagfirullahaladzim. Ada apa?
Ada apa? Ada orang meninggal, Pak. Innalillahi. Meninggal. Tolong, Pak. Pak, yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Astagfirullahaladzim. Anak, ikut bapak ya. Ibu tidak mengerti mengapa Ananda tidak betah di rumah. Apa yang kurang? Justru berlebih, Bu. Kalau tidak di rumah, kemana? Keliling kampung. Tidak. Tidak boleh. Ibu tidak ingin mendengar lagi Ananda pergi keliling kampung. Mau apa ke sana? Ananda senang melihat pohon-pohonan dan sawah-sawah yang kering. Sungguh mengasihkan. Apa? Mengasihkan? Iya, Bu. Kejadian-kejadian itu sangat melekat dalam perasaan Ananda. Apa Ibu pernah dengar? Ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Cukup! Apa Ibu tidak menyesal kalau nanti Ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa. Apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam! Tadi Ibu minta supaya Ananda bercerita. Yang lain? Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? Apapun bisa terjadi. Tapi, dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui. Mojopahit kita ini dulu terkenal hebat. Hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirobumi merasa berhak atas kerajaan itu. Mojopahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Mojopahit, bukan Kusumawardhani yang hanya seorang wanita. Bagaimana Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Mojopahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Maka terjadilah perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paregreh. Semua penguasa saling berebut tahta, sehingga dari tahun ke tahun perang saudara berjalan terus.
rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi. Camkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Nger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dek, dapat satu lagi. Bawa sini cepat. Yang ini hampir matang. Besar ya? Iya, potong Mas. Ingat, ibu yang sedang sakit dan adik hampir mati kelaparan. Bu, ini makanan buat adik. Sekedar untuk pengisi perut. Dari mana kalian dapat? Dari mana? Keluarga kita keluarga beragama. Walaupun kita sakit-sakitan, kelaparan, tapi kita tidak pernah makan dari hasil curian. Tapi daging ini bukan hasil curian. Ini dikasih orang, Bu. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Lalu dari mana kalau bukan mencuri? Hah? Kalau ini hasil curian, akan Ibu buang. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Bukan hasil curian, Bu. Betul, Bu. Ya. Anak-anak ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi.
Ndara Sahid saka gudang nggawa panganan barang. Lah nggo sapa ya? Saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang. Parang, Bu. Memalukan. Ananda mohon maaf, Bu. Mohon maaf serta ampun, Bu. Beginilah kalau terlalu sering keluar rumah. Untuk apa kau mencuri? Apa putra Adipati sudah menjadi pencuri? Apa kau tidak malu? Makanan yang dicuri tidak seberapa nilainya. Tapi sedikit atau banyak itu sudah menunjukkan akhlak dan budi yang rendah. Teramat jelek, sangat buruk. Raden Mas Sahid, putra Adipati. Semasa Ananda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Tapi sekarang sudah besar. Terus terang dan jawab dengan jujur. Apakah kamu mencuri? Iya, Bu. Panggil Kiai Jaran Penoleh kemari. Injil, Sendiko. Wonten menapa Indrayu? Kiai, ada yang mau saya tanyakan. Kiai, apa hukumannya bagi seorang muslim kalau dia mencuri? Menurut hukum Islam, dipotong tangannya. Ananda menerima dengan ikhlas hukuman itu, Bu. Untuk kali ini biar aku rotan saja tangannya.
Ah.